Baik, seperti biasa nanti KM nanti screenshot ya. Ya, Pak. Baik, untuk kuliah ini kita akan bahas ke metode. Jadi pada saat kemarin waktu kita kuliah metode dalam hingga ini kan, metode dalam hingga itu adalah metode diskrit ya. Jadi mendiskritisasi suatu produk atau elemen sehingga menjadi beberapa elemen yang terhingga atau yang bisa dapat dihitung. Jadi untuk materi pertama ini ya kita akan coba bahas materi elemen hingga yang paling sederhana. Ini harus sedikit demi sedikit ya. Yang penting Anda paham nih ininya materinya di sini. Jadi di materi pertama ini kita akan bahas mengenai yang disebut dengan plane truss atau truss. Jadi kalau misalkan di mekanika teknik Anda pasti sudah pernah ini ya, pernah ngitung truss ya. Truss itu sebuah struktur ya, struktur yang sebetulnya di truss itu dia hanya memiliki gaya tarik dan tekan aja ya. Jadi dia gaya yang terjadi di sana tuh tarik dan tekan aja ya. Nah, kita sekarang akan coba metode elemen hingga yang mana di struktur plane truss ini kita akan menghitung besarnya defleksi ya. Jadi besarnya defleksi yang terjadi pada plane truss. Jadi besarnya defleksi yang terjadi pada plane truss. Ini kalau ada teman-teman dari kelas lain juga boleh ya, silakan aja kalau mau gabung. Karena ini materinya sama aja. Jadi kita akan mencari besarnya defleksi pada plane truss. Nah, ini contohnya kita akan lihat suatu struktur begini ya. Ini paling mudah ya di materi ini. Jadi di struktur ini struktur plane truss ini memiliki 4 batang ya seperti ini. Kemudian di ujung sebelah kiri di sini disupport dengan dua tumpuan yaitu engsel dan engsel ya. Sehingga ini kan berdiri begini. Kemudian panjang dari antar engsel ini adalah L, kemudian dari engsel sini ke sini adalah L juga. Jadi panjangnya sama nih. Jadi pasti ini kalau panjang sama ini 45 derajat ya. Nah, di mana bahwa si batang ini memiliki modulus elastisitas dan memiliki A. Jadi misalkan batang ini katakanlah penampangnya lingkaran ya, berarti A-nya itu PR kuadrat ya, kayak gitu, PR kuadrat. Kemudian misalkan batangnya kalau modulus elastisitas baja gitu, berarti 1 gigapascal baja kira-kira ya, kayak gitu. Nah, kita gambarkan di sini garis ya seperti itu. Garis kita akan pertama-tama kita akan menghitung ya. Kita menandai dulu di sini tiap batang ini adalah sebuah elemen. Jadi si truss ini kita akan bagi menjadi beberapa elemen. Nah, yaitu elemen-elemennya itu adalah elemen 1, elemen 2, dan elemen 3. Nah, tiap elemen itu memiliki namanya titik nodal. Nah, perlu diketahui bahwa di
materi ini kita hanya menggunakan 3 elemen saja gitu. Padahal di realnya itu kalau misalkan kita lihat di software itu bisa 100 gitu, bisa 200 elemen, bisa 1000. Tapi kita di teori ini kita hanya menggunakan 3 elemen saja ya. Kenapa? Nanti kita akan lihat ya betapa rumitnya. Hanya dengan 3 elemen itu udah rumit banget. Nah, yang pertama setelah kita tahu ini kita tandai ya di sini tandai. Jadi di sini titik nodal 1, titik nodal 2, dan titik nodal 3 ya. Jadi 1, 2, 3. Kemudian di ujung sebelah titik nodal 2 ini ada gaya sebesar V. Nah, ini belum didefinisikan besarnya ya. Belum didefinisikan besarnya. Kira-kira seperti itu ya. Jadi kita ingin menghitung berapa besar defleksi horizontal dan defleksi vertikal. Nah, sekarang kita lanjutkan. Ini harus konsen ya, konsentrasi nih. Saya kalau kelewat ini agak riuh. Tapi nanti silakan menanyakan. Jadi silakan menanyakan sejelas mungkin ya, soalnya ini agak di materi elemen hingga ini kalau yang teori ini lumayan rumit ya, sulit ya gitu. Nah, sekarang kita lihat kita di mekanika teknik ya, kalau kita lihat. Nah, di sini kalau kita lihat secara mekanika teknik ya, secara reaksi tumpuan seperti biasa. Di sini kan si gayanya itu di tiap titik nodal yaitu 1, 2, 3 itu kan ada gaya ke arah vertikal dan ada gaya ke arah horizontal ya. Kalau misalkan katakanlah X1 ya, ini titik 1. Titik 1 berarti ada gaya horizontal ya, akibat ini kan. Kemudian ada gaya vertikal di titik ini. Ya. Di sini keterangannya, gaya dalam arah X pada titik nodal 1 belum diketahui. Memang belum diketahui ya, karena memang kita nantinya kita akan cari ya sebenarnya. Nah, kemudian FY1, gaya dalam arah Y pada titik nodal 1 belum diketahui juga. Jadi di sini nilainya ada tapi belum. Kemudian Fx2, ya Fx2. Jadi ketika kita kasih gaya ke sana, ke arah sana, ini di Fx2, ya. Ini gaya luar pada arah X, pada titik noda 2, ini 0 besarnya. Mengapa 0? Karena memang Fx2 ya, ini nih Fx2 ya, sorry. Fx2 yang ini kan, ini arah gayanya kan, gaya luarnya kan ke arah vertikal, bukan ke arah horizontal ya. Berarti Fx2 sudah tahu nih, yaitu nilainya adalah 0 ya. Jadi tidak ada gaya luar dalam arah X. Jadi yang ada itu cuma arah vertikal. Sedangkan Fy2 yaitu yang ini, jelas ini gayanya ada yaitu besarnya P, gaya luar. Ini nanti ada nilainya ya, cuma belum dimasukkan. Ada gaya luar pada arah Y pada titik nodal 2. Gitu ya. Kemudian di titik 3 di sini Fx3 ada ya. Cuma nilainya nggak tahu nih berapa. Jadi ada tapi tidak tahu. Sekarang Fy3 nilainya ada tapi belum diketahui. Jadi kita harus cari ya. Nah, itu baru gaya ya. Sekarang perpindahan. Perpindahan itu defleksi lah. Jadi perpindahan itu defleksi di mana si titik-titik nodal ini akan berpindah ya. Nah, perpindahannya itu pasti ada dua kemungkinan, yaitu cuma arah ke arah Y dan ke arah X. Nah, sekarang kita telusuri satu-satu ya. Perpindahan di titik U ke arah X ini adalah 0. Mengapa 0? Karena ini kan ditumpu nih, nggak berarti dia kemungkinan tidak berubah ya. Kalau berubah berarti hancur dong itunya, si strukturnya ya.
Kemudian perpindahan titik noda 1 ke arah Y ada nggak? Tidak ada pergeseran, karena ini ditumpukan. Sekarang kita lihat di sini. Di sini, karena dikasih gaya dan tidak dikasih tumpuan, maka ini adalah dia akan berdefleksi, yaitu berdefleksi ke arah Y dan berdefleksi ke arah X. Ya. Nah, yang berdefleksi ke arah X itu kita sebut katakanlah U2, ya. Perpindahannya U2. Ini ada nilainya tidak sama dengan 0, yaitu pergeseran arah X pada titik noda 2, ya. Jadi di sini di struktur kan kalau bentuknya kalau bahannya baja kan pasti ada apa elastisitas ya. Elastisitas itu yang membuat ada terjadi pergeseran kayak gitu. Sekarang P2 ada pergeseran arah Y pada titik noda 2 ada ya. Pasti ya kalau digerakkan ke sini pasti ada pergeseran. Ke sini juga ada pergeseran, Pak, tapi kan ini ke sini, tapi ke sini ada karena si batang ini kemungkinan dia si titik ini gesernya itu pasti ke kanan ya, ke arah kanan ya, ke sini. Karena kan tertarik sama ini. Jadi pergeseran titik ini tuh kemungkinan ada di sini. Ya paham ya maksudnya? Nah, udah gitu yang kita cari adalah ya tujuannya. Jika P 5 kilonewton ya dan L 0,02 meter atau kira-kira 2 cm ya, kecil banget ya. Dan modulus elastisitas adalah 10 kali 10 pangkat 3. Jadi ini 10 megapascal ya, salah apa tadi. Jadi kalau 10 ini dan A penampangnya adalah 0,03 meter kuadrat, carilah nilai defleksi di U2 ya, di U2 di sini. Di U2 di sini ke arah vertikal maupun ke arah horizontal ya. Jadi soalnya begitu ini. Ya, teman-teman, ini soalnya jadi seperti itu. Jadi di rumus di soal ini adalah kita bagaimana mencari defleksi ke arah X dan ke arah Y pada titik ini dengan menggunakan metode elemen hingga. Ini ditambahin ya. Dengan menggunakan metode elemen hingga. Sebenarnya untuk mendapatkan nilai ini tuh boleh dengan apa? Dengan metode lain juga bisa ya. Anda misalkan mau pakai MATLAB bisa ya sebenarnya. Pakai rumus-rumus mekanika teman. Tapi ini kita karena kuliahnya metode hingga, jadi kita akan menggunakan metode elemen hingga. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Dipahami dulu nggak ininya soalnya? Ya. Ini soalnya tuh gini, plan truss. Kemudian kita akan mencari defleksi ke arah horizontal dan ke arah vertikal dengan kondisi seperti ini dengan menggunakan metode elemen hingga. Itu ya. Ya, ada pertanyaan nggak? Nggak ada. Baik, kalau nggak ada kita akan lanjutkan ya. Nah, sekarang sebelum menjawab pertanyaan, kita harus tahu dulu rumus dasar. Rumus dasar dari kekakuan itu kan begini nih rumusnya ya. Yaitu gaya itu sama dengan kekakuan kali perpindahan ya. Betul ya? Jadi gaya kekakuan kali perpindahan. Jadi kalau misalkan kita ingin mencari perpindahan di sini, ya, maka kita harus tahu gaya, ya, dibagi kekakuan kan, baru kita akan mendapatkan nilai dari perpindahan, ya, karena kita akan cari perpindahan. Kayak gitu kira-kira ya teman-teman. Nah,
yang jadi masalah di metode elemen hingga, ya, nilai kekakuan ini harus diturunkan rumusnya. Jadi nilai kekakuannya harus diturunkan ke rumusnya. Yang bentuknya itu, ya, bentuk nilai kekakuannya ini adalah bentuknya matrik, ya. Jadi Anda kalau pelajaran matematik yang dulu tuh bentuknya itu matrik. Nah, ini harus diturunkan nih kekakuan. Tapi menurunkan rumus kekakuan ini tidak selalu pada setiap elemen. Jadi kalau misalkan nanti ada soal plane truss, Anda tidak perlu lagi menurunkan kekakuan ini. Jadi menurun kekakuannya hanya sekali saja di teori, yaitu nilai kekakuan untuk plane truss. Nanti kalau gaya mah gampang. Kalau udah ketemu kekakuan kan tinggal dibagi aja. Jadi gayanya berapa dibagi kekakuan, nanti ketemu perpindahan. Nah, yang kekakuan ini yang rumit, ya, yang harus dicari. Baik, sekarang saya akan teori penurunan dulu, ya. Teori penurunan rumus dulu. Kita akan, nanti saya akan, bahan ajarnya akan saya kasih, ya. Ya, bahan ajarnya. Baik. Nah, sekarang kita akan cari bagaimana sih menurunkan suatu elemen, ya, kekakuan khusus untuk truss, ya, khusus untuk truss. Nah, pertama kali di sini, ya, jadi kekakuan tadi, ya, itu digambarkan elemennya itu seperti ini. Jadi suatu elemen batang, elemen tarik dan tekan yang memiliki perpindahan akibat gaya, ya, akibat gaya. Nah, si elemennya ini ada yang bentuknya horizontal, ada yang bentuk vertikal, ada juga yang bentuk diagonal. Kalau tadi yang kita di soal tadi itu ada dua, ya. Ada tiga, horizontal, vertikal, dan horizontal, vertikal, dan diagonal, ya, diagonal. Nah, kalau bentuknya horizontal ini elemennya itu memiliki gaya di titik noda 1, perpindahan 1, dan gaya di titik noda 2 dan perpindahan 2. Nah, sekarang kita lihat penjelasannya, ya. Jadi batang tersebut dikenai dua beban, gaya X1 dan X2, yang merupakan gaya batang yang bekerja di ujung. Dan hal ini, E adalah modulus elastisitas, dan A adalah luas penampang lintang batang, dan L adalah panjang batang. Titik ujung 1 dan 2 disebut titik nodal. Tadi udah saya bahas, ya. Dan U1 merupakan pergeseran akibat titik 1 dan akibat gaya X. Jadi X ini gaya, ya, gaya X. Atau kalau di soal tadi itu nih gaya dalam di sini, ya, gaya dalam. X1 dan U2 pergeseran titik 2 akibat gaya X2. Kedua pergeseran tersebut dinamakan derajat kebebasan. Jadi maksudnya tadi defleksinya, ya. Jadi ada perubahan defleksi tadi, ya, perubahan. Baik. Jika EA atau elastisitas kali penampang dianggap sebagai konstan, pastikan kalau modulus elastisitas kan A itu konstan, ya, nilai yang tidak berubah, gitu. Maka ini anggapannya itu batangnya itu uniform atau sama. Maka persamaan tiap jarak X dari titik noda 1 dapat ditentukan, ya. Nah, ini rumus dasar dari pergeseran X panjang batang memenuhi rumus linier, yaitu UX adalah A1 tambah A2 kali X. Jadi maksudnya nilai perpanjangan terhadap X itu adalah panjang perpindahan 1 kali X tambah A3 kali X dan sebagainya. Jadi ini rumus matematik aja. Rumus linier maksudnya. Nah,
Jika nilai A1 dan A2 adalah konstan, yang ditentukan nilainya berdasarkan kondisi batas tersebut, maka X pada X 0, maka U X-nya 0, maka U1 sama dengan A. Ya. Jadi jika misalkan pada X 0, maka U-nya A. Dan pada X L, ya, perpindahan L, maka UX, UL, U2, A1, A2. Maka A2 sama U2 per min U1 per L. Jadi dari sini ya rumusnya. Jika nilai A1 dan A2 dikembalikan ke persamaan 1, yang ini, ya, nilai ini dikembalikan ke sini, maka ini menjadi U1 kali A2, A2X, yaitu U1 min U1 per L. Ini kan si A-nya diganti ya, si A2-nya diganti sama ini. Nah, ininya diganti sama ini. Jadi si A1-nya diganti oleh U, ya. Ini nih U1 dan U2. Jadi persamaan dalam bentuk U. Jika diubah dalam variabel U1 dan U2 akan menjadi UX F1X1 tambah F2X U2, di mana F1X1 min X per L dan F2 adalah F2 fungsi X, X per L. Dinamakan fungsi bentuk. Ya. Untuk kondisi tegangan uni aksial tegangan, regangan yang didefinisikan sebagai regangan adalah lim UX plus AX min UX per delta X atau DU per DX. Ini ada rumusnya di material teknik ya, jadi kalau dibaca-baca ada. Tapi ini Anda jangan dulu jelimet sama ini ya. Coba di ini aja dulu, diterima aja dulu. Sehingga di sini delta X ada perpanjangan X yang sangat kecil. Jika persamaan 2 distribusikan ke persamaan 3, maka diperoleh sama dengan A1 atau ini ya. Atau ini tuh sebenarnya do U per do X. Mengacu pada teori statika ya, gaya-gaya aksial dirumuskan kan S itu adalah ya, yaitu sigma kali A. Ya, atau S sama dengan EA, FA, F1XU1, F2XU2. Nah, dengan rumus energi diperoleh, jadi U, ya, maksudnya rumus energi, teori energi regangan, ya, ini harusnya udah di mekanika teknik 2, ya, yaitu integral dari 0 sampai L, yaitu S kuadrat per 2EA. Ini sebenarnya rumus energi ya, tapi dalam bentuk di dalam material, di dalam apa, perpindahan material ya. Kan ada, kalau ada perpindahan pasti ada energi ya, sama seperti rumus perpindahan juga ya. Itu gaya kali jarak. Ya, kali jarak kan perpindahan. Diturunkan sehingga menjadi EA per 2 integral dari ini. Nah, dengan teorema Castigliano ya. Ini ada di mekanika teknik, teorema Castigliano. Kalau tidak sempat nggak apa-apa, tapi ini jadi dengan teorema Castigliano itu diperoleh gaya-gaya batang yang tadi, yaitu DU per do U1 kali EA sama dengan integral ini sama dengan diperoleh EA ini ya, dimasukkan satu-satu, kemudian kali ini jadi U2. Sehingga X1 itu adalah EA integral F1 dxU plus EA integral 01 F1 F2 dxU dan X2 integral dari ini ya. Sehingga diperoleh akhirnya ya sebuah matrik, yaitu matrik kekakuan ya, atau matrik persamaan perpindahan, yaitu X sama dengan K kali U ya, atau kekakuan kali perpindahan itu sama dengan gaya. Jadi X1 K11 K2 K21 K, jadi U1 U2. Ini untuk satu batang yang horizontal. Sehingga diperoleh
matriks stiffness, kekakuan, yaitu KIJ, EA, F1X, FJ, X, DX, di mana I-nya itu 12 dan J-nya 12. Jika fungsi benang persamaan dimasukkan ke dalam persamaan 9, maka diperoleh matriks seperti ini. Nah, kira-kira gitu ya untuk ini. Nah, kita terima dulu aja dulu ya, nanti kita akan bahas ini. Nah, kalau bentuknya horizontal ya seperti ini yang bentuk horizontal ini yang tadi kan tadi kan bentuknya horizontal, ini bentuk diagonal. Untuk bentuk yang diagonal ini perpindahan dan gayanya ini ada dua. Jadi ada X1, ada Y1, dan U-nya itu ada yang perpindahannya itu ada yang horizontal, ada yang vertikal, yaitu U dan V ya. Oke. Ya. Kemudian pada bentuk batang begini ini ada memasukkan nilai sudut, yaitu pi ya. Ini pi kan namanya. Sehingga di sini perpindahannya itu adalah diagonal. Nah, yang diagonal repotnya itu ada U2 dan V2 dan ada X2 dan Y2. Oke, terima aja dulu ya. Terima aja dulu, tenang. Kemudian penurunan rumus ini ya. Ini diawali dengan U1, yaitu U1 cos pi, Pi1 sin pi. Ini kan pakai rumus trigonometri ya. Kemudian U2 cos pi, Pi2 cos pi. Ini kan pakai rumus trigonometri. Jadi vektor perpindahan ke arah horizontal dan ke arah vertikal ini diturunkan satu-satu. Sehingga diperoleh versi Anggora, versi ya. Sehingga diperoleh dalam bentuk lambda ya. Yaitu misalkan lambda cos pi dan mu sin pi, maka di dalam bentuk akan diperoleh seperti ini. Nah, ini sebetulnya si lambda dan ini nanti akan kita sebagai nilai pengganti dari trigonometri yang ini ya. Karena ini kalau ditulis, maksudnya kalau ditulis satu-satu kosin gitu kan, dulu waktu kita kuliah di secara nggak online gini, sebetulnya tulisannya itu akan tambah banyak karena gara-gara nulis cos dan pi. Nah, baik, kita teruskan. Nah, persamaan energi ya yang untuk perpindahan itu adalah U setengah kali X kali U1, X kali U2, X2 kali U2 ya, sorry. Setengah dimatrikskan menjadi X1 per X2, ini matrik transform. Jadi diturunkan antara persamaan yang sebagai kekakuan dan sebagai perpindahan atau sebagai variabel. Sehingga dalam elemen koordinat lokal ya, koordinat. Jadi ini kan dalam yang tadi yang elemen tadi yang diagonal ya. Sehingga gayanya itu menjadi K X sama dengan KU, ini matrik kekakuan elemen tadi kali perpindahan. Nah, kalau karena dia dalam bentuk trigonometri ya, dia dalam bentuk diagonal, maka perpindahannya itu kan bukan X saja dan bukan ke arah X dan ke arah X saja, maka perpindahannya itu menjadi ada perpindahan ke arah X dan ke arah Y dan ke arah perpindahan ke arah X di noda 1, perpindahan Y di noda 2, dan perpindahan Y di noda 2 ya, titik noda 2. Ini kan di noda 1, di noda 2. Sehingga diperoleh namanya persamaan energinya seperti ini ya. Di persamaan energinya. Jadi di sini dari persamaan matrik tadi yang X dan KU dalam bentuk diagonal, ini diperoleh kekakuannya itu nilai kekakuan untuk elemen matrik
lokal ya, matrik lokal itu adalah ini ya. Jadi tadi kan saya cerita ya tentang perpindahan elemen ya. Untuk satu elemen itu adalah untuk plain truss, untuk satu elemen yang bentuknya diagonal, ya saya tekankan yang bentuknya diagonal adalah ini matriknya. Nah, pertanyaannya Pak, tadi yang turunan-turunan tadi gimana? Apakah saya nantinya setiap soal akan menulis itu? Jawabannya tidak, ya. Kenapa saya bilang tidak? Karena itu matrik itu hanya sekali saja, jadi itu bisa Anda pelajari penurunannya dan sebagainya itu. Tapi nanti si rumus itu tidak akan dipakai lagi. Karena yang akan kita pakai cuma ini nih. Nah, ini ya. Jadi nanti di aplikasi soal ya, di aplikasi soal itu kita disuruh menurunkan bukan menurunkan, maaf. Mencari nilai perpindahan tanpa menurunkan rumus lagi. Jadi rumusnya karena sudah dijelaskan ya di atas tadi teorem itu. Mungkin itu masih terlalu singkat ya kalau dibahas terlalu lanjut itu nanti kuliah kita lebih ke matematik ya, bukan ke ini. Nah, inilah yang disebut dengan matrik kekakuan lokal. Untuk plain truss ya, ini perlu dibahas ya. Jadi ini matrik kekakuan lokal untuk plain truss yang bentuknya itu diagonal. Tapi yang bentuk diagonal ini akan kita pakai di setiap bentuk dari plain truss tadi. Kira-kira gitu ya. Nah, kita akan kembali lagi ke yang tadi ya. Nanti dua-duanya saya kasih ya. Jadi dari yang tadi, penjelasan saya tadi yang ini, yang soal ini, kita punya kasus matrik, punya kasus metode hingga ini. Kita akan mencari perpindahan di titik 2, yaitu ke arah vertikal dan ke arah horizontal. Nah, maka, ya ini langsung ya saya nih, maka langsung saya sebut matrik kekakuan lokal elemen plain truss adalah ini. Jadi Anda tidak perlu lagi jelimet yang tadi ya. Jadi jelimetnya misalkan di kuliah elemen hingga Pak, jelimet matematik. Ya itu sebetulnya cuma di jelimet yang tadi aja, yang kesininya mah udah gampang. Jadi ketika misalkan soalnya itu tentang plain truss, itu matrik kekakuan lokalnya ini. Atau matrik kekakuannya elemen satu, tadi satu elemen ya. Jadi matrik satu elemen itu ini rumusnya. Ya, dan ini akan dipakai di UTS nanti. Jadi UTS itu mungkin soalnya cuma gini doang. Jadi saya langsung ini. Anda tidak perlu, paling nanti lebih banyak di contoh soal aja ya kayak gini. Nah, simatik ini ya nanti kita akan pakai setelah setiap elemen ketemu besarnya defleksi horizontal dan defleksi vertikal, maka si matrik tadi yang matrik kekakuan lokal itu akan kita gabung ya. Jadi kita gabung dalam bentuk matrik kekakuan global yang matrik kekakuan global ini gabungan dari setiap elemen tadi. Jadi yang tiga, misalkan ini kan matrik ini pakainya yang tadi kekakuannya, matrik ini pakai yang tadi, matrik ini pakai yang tadi. Cuma bedanya kalau di sini kan tadi ada sudut, kalau yang ini kan ada sudut nih 45. Kalau yang horizontal ini nggak ada sudutnya, jadi sudutnya itu 0 nantinya. Ya. Tapi matrik kekakuan tiap elemen untuk plain truss ini sama seperti ini. Nah, sebentar, ini ada pertanyaan nggak nih? Teman-teman nih. Halo? Halo Pak, belum ya Pak? Belum ya? Lanjut. Nah, nanti kita akan tiga pertemuan nanti kita akan selang-seling dengan software ya.
Software-nya udah dapat belum? Belum ya? Software Udah Pak. Enggak Pak. udah diinstal, udah bisa belum? Saya penuh Pak memori C-nya mau dihapus dulu nanti. Apa laptopnya? Oh iya ya, sama saya juga kalau saya itu mungkin di rumah udah punya 5 tera, file 5 tera dari sejak dulu gitu. Jadi memang biasalah kalau ngapus. Harus punya ini ya apa external hard disk ya. External hard disk 5 tera sekarang harganya 1.600.000 murah ya, nggak terlalu mahal. 5 terabyte. Oke, kita dikit-dikit ya ini teman-teman, mudah-mudahan tetap semangat. Kalau ngantuk minum kopi aja ya. Minum kopi. Saya juga sama minum kopi. Baik, kita lihat satu-satu ya. Kita lihat satu-satu teman-teman. Jadi untuk langkah 1, untuk mendapatkan nilai tadi, nilai defleksi tadi, yaitu yang pertama kita bikin dulu satu elemen di sini ya, satu elemen. Elemen tadi yang pertama ya. Yang mana titik nodanya itu titik noda 1 dan titik noda 2 dengan panjang L. Jadi kita fokus dulu satu elemen yang bawah ini ya. Yang bawah ini. Nah, yang ini dulu ya, yang ini nih ya. Ini saya akan nanti share ini semua filenya. Mau dibaca lebih awal dulu juga bisa. Ini saya udah kuliah ini saya udah lama ya, udah sekitar 10 tahun yang lalu ini tulisannya. Sudah pada bikin diktat dan sebagainya. Tapi baru kali ini pakai daring ini. Nah, ini 1 menit lagi mati, nanti kita login lagi ya. Tapi biarin aja dulu sampai mati. Nah, untuk elemen yang ini, yang bawah ini kita definisikan dulu ke arah horizontal, panahnya ke kanan, ini juga ke kanan. Panah